Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 154. Nimas, setelah engkau berani muncul di sini, mau atau tidak mau, dengan sukarela atau paksaan, engkau harus menghadap sang adipati. Marilah. Satyabrata menjulurkan tangan hendak menggandeng tangan gadis itu. Ratna Manohara tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia menarik tangannya lalu menampar dengan tangan kanan. Tamparannya itu cepat sekali dan kini ia menyertai dengan tenaga saktinya karena ia maklum bahwa ia berhadapan dengan orang yang tangguh sekali. Akan tetapi dengan mudah Satyabrata mengelak lalu membalas bukan dengan serangan pukulan, melainkan dengan sambaran tangan hendak menangkap gadis itu. Ratna melompat menghindarkan diri dan menyerang lagi. Mereka berdua berkelahi, akan tetapi kalau Ratna menyerang dengan tamparan atau tendangan yang dahsyat dan bersungguh-sungguh, sebaliknya Satyabrata hanya membalas dengan serangan untuk menangkap. Dan ternyata memang tingkat kesaktian Satyabrata jauh melebihi tingkat kepandaian Ratna sehingga gadis ini sebentar saja teresak dan beberapa kali lengannya dapat ditangkap, akan tetapi ia berhasil merenggutnya lepas kembali. Karena merasa tidak akan menang melawan orang sakti itu, Ratna lalu mencabut pedangnya dan menyerang dengan ganas. Satyabrata tetap bertangan kosong, akan tetapi selain mengelak, terkadang dengan tangan kosong dia berani menangkis sambaran pedang Ratna. Tiba-tiba Raden Satyabrata mengeluarkan suara tawa tang aneh. Suara tawa yang bercampur tangis, seperti tawa seorang yang miring otaknya, akan tetapi suara tawa itu mengandung getaran yang menggiriskan dan mendatangkan kengerian dalam hati Ratna Manohara. Gadis ini bergidik ngeri mendengar tawa itu. Tiba-tiba Raden Satyabrata mengeluarkan sehelai sapu tangan seperti menyerang ke depan muka Ratna. Gadis itu mencium bau yang aneh dan keras, dan ia mengeluh lalu terhuyung akan jatuh. Pedangnya terlepas dari tangannya. Satyabrata cepat merangkulnya sehingga gadis itu tidak roboh. Ia terkulai dalam pondongan Satyabrata karena ia telah pingsan, terbius bubuk obat bius yang terkandung dalam sapu tangan kuning yang dikebutkan Satyabrata tadi. Satyabrata tertawa-tawa dan memondong tubuh yang denok itu, membawanya masuk ke pendopo istana Kadipaten Blambangan dengan niat membawa Ratna ke kamarnya sendiri yang disediakan oleh sang adipati untuk dirinya. Akan tetapi tiba-tiba muncul Dirasanu, adik kembar Dirasani putra sang adipati Blambangan menghadang Satyabrata yang memondong tubuh Ratna Manohara yang pingsan. Pemuda ini tadi mendengar laporan seorang prajurit pengawal tentang gadis yang datang mencari Kisarwatama dan mengamuk. Dia terkejut dan menduga bahwa gadis itu tentulah Ratna Manohara yang dalam pertemuan pertama dahulu telah menjatuhkan hatinya. Maka bersama selosin orang prajurit pengawal dia cepat keluar dari dalam istana Kadipaten Blambangan dan bertemu dengan Satyabrata yang memondong tubuh seorang gadis yang pingsan. Begitu berhadapan dan melihat wajah gadis itu, Dirasanu segera mengenal Ratna Manohara. "Kakang Mas Satyabrata, gadis itu akan Andika bawa kemana?" Satyabrata menjadi agak gugup. Bagaimanapun juga dia berhadapan dengan putra sang adipati atau keluarga tuan rumah yang berkuasa. "Ah, Adimas Dirasani. Saya Dirasanu, Kakang Mas." "Oh, maaf." Gadis ini mengamuk di depan istana, maka saya lalu keluar dan berhasil menangkapnya. "Bagus sekali, saya sudah mendengar akan munculnya gadis ini. Syukur Andika telah berhasil menangkapnya. Serahkan kepada kami dan kami akan memasukkannya dalam kamar tahanan." Tentu saja Satyabrata tidak dapat membantah karena tawanan itu tentu saja menjadi hak Kadipaten Blambangan. Tidak ada alasan yang kuat baginya untuk membawa tawanan, seorang gadis pula, ke dalam kamarnya sendiri. Biarpun hatinya merasa kecewa dan mendongkol, namun terpaksa dia menyerahkan Ratna Manohara kepada Dirasanu yang memerintahkan para prajurit untuk menggotong tubuh gadis itu dan memasukkannya ke dalam sebuah kamar tahanan. Dengan tegas Dirasanu memesan kepada para prajurit yang bertugas jaga di tempat tahanan agar memperlakukan gadis itu dengan baik, tidak mengganggunya dan bersikap hormat kepadanya. Juga dia menyuruh seorang pelayan wanita setengah tua melayani gadis tawanan itu. Pengaruh obat bius yang membuat Ratna Manohara jatuh pingsan itu kekuatannya hanya beberapa jam saja. Ratna siuman dari pingsannya dan ia mendapatkan dirinya rebah telentang di atas sebuah pembaringan yang bersih,
akan tetapi kamar di mana ia berada tampak asing. Hanya ada sebuah meja dan 2 buah kursi di situ, selain pembaringan di mana ia rebah. Ketika ia bangkit duduk, ia melihat seorang wanita setengah tua berpakaian pelayan duduk di atas lantai. "Siapakah engkau, Bibi?" tanyanya. "Saya Nyai Semi, abdi dalem, pelayan, di Istana Kadipaten Belambangan yang bertugas melayani Andika dan Roro." Ratna Manohara teringat bahwa ia bertanding melawan laki-laki bermata kebiruan yang sakti itu dan mencium bau keras lalu tak ingat apa-apa lagi. "Di mana aku berada?" Ia bangkit lalu menghampiri meja dan duduk di atas sebuah kursi. Andika berada dalam rumah tahanan Kadipaten dan Roro. "Siapa yang memasukkan aku ke sini? Apakah laki-laki bermata kebiruan yang menangkap aku?" "Bukan, Den Roro. Memang Andia ditangkap oleh Raden Satyabrata orangnya kumpeni itu, akan tetapi lalu diminta oleh Raden Bagus Dirasanu dan dimasukkan di sini dan saya diperintahkan untuk melayani Andika." Kalau begitu aku mau pergi dari sini." Ratna Manohara bangkit berdiri, berniat keluar dan kalau perlu mengamuk dan memaksa keluar dengan kekerasan. "Aduh, Den Roro, Gusti Pangeran Muda." "Siapa itu Gusti Pangeran Muda?" "Raden Bagus Dirasanu, sedang Pangeran Tua adalah kakak kembarnya, Raden Bagus Dirasani. Raden Bagus Dirasanu memesan kepada saya agar membujuk Andika jangan mencoba melarikan diri dari sini. Di luar terdapat pasukan yang akan merintangi Den Roro. Terdapat pula orang-orang yang sakti mandraguna. Kalau Andika melarikan diri lalu terluka atau tertawan lagi, akan sukarlah bagi Raden Dirasanu untuk menolongmu. Beliau memesan kepada saya agar Andika suka menanti dengan sabar. Den Bagus Dirasanu akan datang sendiri dan menjelaskan kepada Andika, Den Roro." Mendengar ini, Ratna Manohara menahan diri. Benar juga, pikirnya. Di luar ada orang-orang yang sakti dalam jumlah banyak. Tidak mungkin ia dapat meloloskan diri kalau ia nekat menggunakan kekerasan. Ia tidak tahu apa yang dikehendaki Dirasanu, dan ia pun hanya baru sekali pernah bertemu dengan pemuda putra Adipati Belambangan itu. Kemelut Belambangan karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel. Blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. "Baiklah, Bibi. Aku akan menanti dan mendengarkan apa yang hendak dia katakan." Karena mendapat pelayanan dengan hormat dan baik, tidak seperti seorang tawanan, maka Ratna Manohara bersikap sabar. Ia mau mandi dan mau pula berganti pakaian yang disediakan oleh Nyai Semi, mau pula makan hidangan yang disuguhkan. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa saat itu, Raden Dirasanu sedang berdebat sengit dengan ayahnya. Adipati Santa Guna Alit mendapat laporan dari Satyabrata bahwa dia menangkap seorang gadis, putri ketua Dria Pawitra yang pernah membangkang bahkan melawan Kadipaten Belambangan. Dia hendak menghukum gadis itu, akan tetapi gadis bernama Ratna Manohara itu dilindungi oleh Raden Dirasanu dan diperlakukan sebagai tamu. Mendengar ini, sang Adipati Belambangan menjadi marah dan memanggil putranya. Raden Dirasanu ditemani kakak kembarnya menghadap sang Adipati bersama ibu mereka dan para selir sang Adipati. Karena ini merupakan masalah keluarga, maka yang hadir hanyalah keluarga sang Adipati. Tidak ada orang luar diperkenankan masuk ruangan itu, bahkan para abdi dalam juga tidak. "Kanjeng Rama." Raden Dirasanu membantah ketika ayahnya menegurnya dan menghendaki gadis putri ketua Dria Pawitra itu diserahkan kepada Raden Satyabrata yang berhak menghukumnya karena wakil kumpeni Belanda itu yang menangkapnya. "Diajeng Ratna Manohara bukanlah musuh kita, maka saya merasa keberatan kalau ia harus dihukum, apalagi diserahkan kepada Raden Satyabrata." "Dirasanu, tidak tahukah engkau bahwa Dria Pawitra telah melawan kita? Siapa tahu putri ketua Dria Pawitra telah menjadi mata-mata Mataram. Ia harus dihukum." "Tidak mungkin, Kanjeng Rama. Dahulu, Dria Pawitra berada di wilayah Kadipaten Belambangan. Mereka adalah kaula Belambangan. Diajeng Ratna Manohara tidak memusuhi Belambangan. Ia hanya tidak mau ikut berperang. Kalau mereka itu melawan Belambangan adalah karena mereka diserang oleh orang-orang kita. Ia tidak berdosa, Kanjeng Rama."